Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya anak-anakku dalam channel Kristi Cahyadi. Apa kabar semuanya? Saya yakin kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aritmetika sosial, yaitu pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Pada bab ini ada 2 KD, yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya belajar satu KD terlebih dahulu, yaitu KD 3.5, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial. Nah, tentunya kalian penasaran sekali seperti apakah aritmetika sosial itu. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya? Wah, saya yakin kalian bersemangat sekali kalau melihat gambar seperti ini. Ada toko baju dengan berbagai diskon yang ditawarkan. Biasanya banyak diskon pada kesempatan apa ya? Ya, tepat sekali. Biasanya pada saat menjelang hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun hari raya umat beragama yang lain, misalkan hari raya Natal. Itu banyak sekali diskon yang diberikan. Dan juga pada saat menjelang tahun baru. Kalau kalian ke toko-toko, ke mall-mall, pasti akan banyak sekali diskon yang diberikan. Nah, misalkan kalian akan membeli sebuah baju merek tertentu. Di satu toko harganya 300.000 dan mendapatkan diskon 30%. Sementara kalian pergi ke toko satunya, barang dengan jenis yang sama harganya 250.000, diskonnya 10%. Nah, 300.000 diskon 30%, 250.000 diskonnya 10%. Nah, kalian berpikir, berarti antara toko yang pertama dengan toko yang kedua, murah yang mana coba? Nah, jika kalian masih bingung, kita akan mempelajari hal tersebut pada pelajaran kali ini. Kalau sudah mempelajari materi aritmetika sosial, kamu kalau ke toko bersama orang tua, bersama kakak, bersama adik, kalau membandingkan mana yang lebih murah, kalian pasti akan lebih jago. Oh, mendingan beli yang ini, harganya lebih murah kalau dihitung, gitu ya. Oke, jangan lupa diawali dengan doa terlebih dahulu anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sudah siap ya? Saya yakin kalian antusias sekali mempelajari aritmetika sosial ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi aritmetika sosial, kalian dapat menentukan pemodelan matematika keuangan sederhana, menentukan besar untung atau laba, rugi, harga jual, harga beli, rabat, neto, tara, pajak, dan bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi, serta kalian dapat menentukan persentasenya. Simak baik-baik ya. Materi yang pertama yaitu harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga pembelian atau modal, sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Sebagai contoh, pedagang jeruk di pasar. Seorang pedagang jeruk membeli jeruk dari petani dengan harga misalkan Rp10.000 per kilogram. Maka harga Rp10.000 ini disebut harga pembelian atau modal. Setelah itu, pedagang akan menjual jeruknya kepada konsumen dengan harga Rp15.000. Berarti
Rp15.000 ini merupakan harga penjualan. Sudah paham ya? Saya yakin kalian bisa menemukan contoh-contoh lainnya. Dan pastinya kita tahu bahwa seorang pedagang itu akan mempunyai beberapa kemungkinan yang bisa terjadi terkait dengan usahanya berdagang. Kemungkinan yang pertama, apa ya? Ya, betul sekali. Kemungkinan yang pertama, pedagang itu akan mendapatkan untung. Hal ini terjadi jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Kemungkinan yang kedua, apa ya? Hebat, kalian sudah tahu. Pedagang itu akan mengalami kerugian. Hal ini terjadi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Nah, kita mempunyai kemungkinan yang ketiga, yaitu yang disebut dengan impas. Impas terjadi jika harga penjualan sama dengan harga pembelian. Untuk materi aritmetika sosial yang akan kita bahas, kita akan fokus kepada kemungkinan pedagang mendapatkan untung dan kemungkinan pedagang mendapatkan rugi. Untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu impas, tidak kita bahas lebih lanjut. Untung dan persentase untung. Penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian atau modal. Kalian bisa membuka buku paket atau buku PSE halaman 69 terkait rumus ini. Persentase keuntungan dapat kalian cari dengan rumus PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikalikan 100%. PU adalah persentase untung, HJ adalah harga jual, dan HB adalah harga beli atau modal. Agar lebih jelas, saya akan memberikan sebuah contoh. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Apa yang dialami Pak Dedi terkait penjualan tersebut? Apakah Pak Dedi mengalami keuntungan atau justru kerugian? Dan kita diminta untuk menentukan persentasenya. Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita lihat terlebih dahulu harga penjualan dan harga pembeliannya. Ternyata harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Rp4.200.000 lebih tinggi daripada Rp4 juta. Berarti Pak Dedi mengalami keuntungan. Betul sekali. Nah, kita akan mencari persentase keuntungannya. Sampai dipahami ya. PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikalikan 100%. HJ harga jual Rp4.200.000 dikurangi 4 juta, hasilnya 200.000. Maka pada bagian pembilang kita tulis 200.000 per HB, harga pembeliannya adalah 4 juta. Jadi di bagian bawah, di bagian penyebut, kita tuliskan 4 juta. Nah, ketika kita mengerjakan soal seperti ini, agar lebih cepat perhitungannya, maka kalian boleh menyederhanakan pembilang dan penyebut. Kalau kalian, Bu, saya sulit membagi langsung dengan FPB-nya. Boleh tidak kalau
dibagi satu persatu. Mungkin kamu bagi 1000 dulu, dibagi 100 dulu, boleh, asalkan nanti bisa menghitung dengan tepat. Jangan sampai perhitungan berapa kali malah menjadi salah. Di sini saya akan langsung membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 200.000. Jadi 200.000 dibagi 200.000 hasilnya 1. 4 juta dibagi 200.000 hasilnya 20 saja. Jadi perhatikan bilangan nolnya ya, jangan sampai salah ketika membagi. Kalau sudah, berarti 1 dikalikan 100% per 20 sama dengan 100 per 20%. 100 dibagi 20 hasilnya berapa ya? Tepat sekali, hasilnya 5. Jadi Pak Dedi mengalami keuntungan sebesar 5%. Cukup jelas ya anak-anak? Materi berikutnya yaitu rugi dan persentase rugi. Penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Materi ini juga bisa kalian lihat pada buku paket, buku PSE halaman 71. PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikalikan 100%. PR adalah persentase rugi, HB adalah harga beli, dan HJ adalah harga jual. Ingat kembali rumus pada persentase keuntungan. Saat untung, harga jualnya lebih tinggi, maka bagian atasnya atau pembilangnya HJ dikurangi HB. Sedangkan pada saat rugi, harga pembeliannya yang lebih tinggi daripada harga penjualannya. Jadi, pada bagian pembilangnya HB dikurangi HJ. Agar lebih jelas, ini satu contoh untuk kalian. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 50 juta rupiah. Karena ada masalah keuangan, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 46 juta rupiah. Apakah Pak Rudi mengalami kerugian? Dan sebutkan alasannya, kemudian hitunglah persentasenya. Baiklah, untuk menjawab soal ini, perhatikan kembali harga pembelian dan harga penjualannya. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyimpulkan? Hebat sekali. Betul, Pak Rudi mengalami kerugian karena harga penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian. Sambil diingat ya, kita akan mencari persentasenya. PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikalikan 100%. HB 50 juta dikurangi HJ 46 juta, hasilnya 4 juta. Jadi kita tuliskan 4 juta per 50 juta dikalikan 100%. Perhatikan, agar kita lebih mudah mengerjakan soal ini, sederhanakanlah pembilang dan penyebut dengan membagi pembilang dan penyebut tersebut dengan bilangan yang sama. Jika kalian mungkin masih belum terbiasa mencari FPB dari dua bilangan yang sangat besar,
pembagian ini tidak harus satu kali langkah selesai. Jadi kalian boleh membagi dulu misalkan dengan 1 juta atau berapa yang menurut kalian lebih mudah, itu boleh ya. Yang penting perhitungannya benar, jangan sampai tidak teliti sehingga menyebabkan kesalahan. Dalam hal ini 4 juta dengan 50 juta FPB-nya adalah 2 juta. Maka pembilang 4 juta saya bagi dengan 2 juta hasilnya 2. Dan penyebut 50 juta saya bagi dengan 2 juta hasilnya adalah 25. Jadi masih ada bilangan 2 dikalikan 100% dibagi 25 sama dengan 200 dibagi 25. Berarti hasilnya berapa? 200 dibagi 25. Tepat sekali, hasilnya 8. Ingat persennya ditulis. Jadi, Pak Rudi mengalami kerugian karena harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Dan persentase kerugiannya adalah 8%. Anak-anakku, banyak sekali masalah yang berkaitan tentang harga pembelian dan harga penjualan. Pada kesempatan berikutnya saya akan bahas ini lebih lanjut. Pada pertemuan kali ini saya hanya akan memberikan sebuah contoh saja. Perhatikan, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar kerupuk yang dijual dalam bentuk kemasan. Seorang pedagang mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk modal usaha membuat kerupuk sejumlah 200 bungkus. Jika pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan 600.000 rupiah, berapakah harga penjualan kerupuk per bungkus? Untuk menjawabnya, coba kita lihat satu persatu keterangan yang ada pada soal. 1 juta rupiah dikeluarkan untuk membuat kerupuk. Berarti ini merupakan modal atau HB atau harga pembelian. Jadi yang disingkat dengan HB adalah harga pembelian, namun juga bisa diartikan sebagai modal. Kita tulis HB sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian, karena pedagang tersebut mendapatkan keuntungan, berarti harga penjualan harus lebih tinggi daripada harga pembelian. Jadi kita tulis HJ sama dengan HB ditambah untung. Ingat, jika ingin mendapatkan untung maka ini ditambah, karena kalau dikurangi nanti hasilnya menjadi rugi. Nah, kita substitusikan 1 juta tadi ke dalam persamaan sehingga diperoleh 1 juta ditambah 600.000 sama dengan 1.600.000. Nah, ini adalah harga total jika ia ingin mendapatkan keuntungan 600.000. Berarti ini harga total untuk 200 bungkus kerupuk. Padahal yang ditanyakan adalah harga per bungkus. Maka kita cari terlebih dahulu harga penjualan per bungkusnya. 1.600.000 dibagi 200 hasilnya adalah 8.000. Jadi agar mendapatkan keuntungan 600.000 rupiah, pedagang tersebut menjual kerupuknya dengan harga 8.000 rupiah per bungkus. Bruto, tara, dan neto. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering membeli barang
Dan di dalam kemasannya tertulis ada istilah bruto atau neto. Sebagai contoh, pada kemasan mie instan, pada bagian depan kalian pasti menjumpai berat bersih atau neto yang ada di situ. Nah, apakah pengertian dari berat bersih atau neto itu? Apa pengertian bruto dan apa hubungannya dengan tara? Kalian bisa mempelajarinya pada buku paket halaman 87. Istilah neto dapat diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto disebut juga dengan istilah berat bersih. Misal dalam pembungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram, hal ini berarti bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Bruto. Istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal dalam suatu kemasan snack tertuliskan bruto adalah 350 gram. Hal ini berarti berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Dan yang terakhir adalah tara. Tara dapat diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Misal pada bungkus snack tertulis bruto 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram, maka 50 gram selisihnya ini disebut dengan tara. Secara sederhana, tara itu merupakan berat pembungkus dari snack tanpa isinya. Jadi saya ulangi, kalau bruto itu berat keseluruhan, berarti neto ditambah tara. Berat bersih ditambah berat pembungkusnya. Jika kita mencari neto, berarti bruto dikurangi tara. Berat kotor dikurangi berat pembungkusnya. Dan ketika kita mencari tara, caranya adalah bruto dikurangi neto. Nah, pada soal kadang-kadang ditanyakan persentasenya. Persentase neto dapat dirumuskan dengan neto per bruto dikalikan 100%. Sedangkan persentase tara dapat dirumuskan dengan tara per bruto dikalikan 100%. Ada satu contoh ini, silakan disimak. Pada baris yang pertama, bruto 50 kg, neto 49 kg. Maka taranya adalah 50 dikurangi 49, berarti 1 kg. Sedangkan persentase neto adalah neto per bruto dikalikan 100%. 49 per 50 dikalikan 100% sama dengan 98%. Kemudian persentase tara. Persentase tara bisa kalian cari dengan cara 100% dikurangi persentase neto, berarti 100% dikurangi 98%, hasilnya 2%. Atau kalian bisa menggunakan rumus tadi, tara per bruto dikalikan 100%. 1 per 50 dikalikan 100% sama dengan 2%. Oke, saya yakin kalian sudah bisa menjawab soal pada baris yang kedua. Pada baris kedua diketahui bruto 25 kg dan tara 0,5 kg. Maka netonya berat bersihnya adalah bruto dikurangi tara. 25 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 24,5. Sedangkan persentase netonya, neto per bruto dikalikan 100%.
24,5 per 25 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 98%. Seperti biasa, kalian bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini, kalian mungkin bisa mengambil 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Demikian seterusnya ya, saya yakin kalian sudah bisa menghitung hal ini. Untuk persentase setara seperti tadi, kita bisa mengurangkan dari 100%. 100% dikurangi 98% hasilnya 2%, atau menghitung menggunakan rumus 0,5 per 25 dikalikan 100%, hasilnya sama dengan 2%. Bagaimana? Sudah jelas ya? Rabat atau diskon. Pada saat menjelang hari raya atau menjelang hari-hari besar lainnya, kita sering melihat di toko-toko ataupun di mal-mal ada tulisan diskon seperti tampak pada gambar. Diskon atau rabat itu merupakan potongan harga yang biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Sebagai contoh, Riko tertarik dengan penawaran sebuah mall yang memberikan diskon 70% untuk celana jeans merek tertentu. Ia ingin membeli sebuah celana dengan tulisan harga Rp500.000. Berapa uang yang harus Riko keluarkan untuk membelinya? Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua cara. Silahkan nanti kalian memilih salah satu mana yang dianggap lebih mudah. Cara yang pertama adalah langsung mencari diskonnya. Diskon sama dengan 70/100 dikalikan 500.000. 100 dibagi 100 hasilnya 1. 500.000 dibagi 100 hasilnya 5.000. 7 dikalikan 5 adalah 35, ada nolnya 4, berarti 350.000. Apakah ini uang yang akan dikeluarkan Riko? Bukan, ini adalah diskonnya. Jadi, uang yang harus dikeluarkan adalah harga setelah diskon, yaitu harga semula Rp500.000 dikurangi diskon Rp350.000 sama dengan Rp150.000. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, diskon itu adalah potongan harga. Jadi, kita bisa mencari berapa bagian setelah dipotong. Setelah itu langsung dikalikan dengan harga semula. 100% dikurangi diskonnya berapa? 70% sama dengan 30%. Nah, 30% inilah harga yang harus dibayarkan. Jadi, uang yang harus dikeluarkan sama dengan 30/100 dikalikan 500.000. 100 dibagi 100 hasilnya 1. 500 dibagi 100 hasilnya 5.000. Sehingga diperoleh hasil yaitu 150.000. Ternyata sama ya, silahkan kalian memilih salah satu. Saya ulangi, cara yang pertama adalah mencari diskon, kemudian harga semula dikurangi harga diskon. Cara yang kedua, langsung mengurangi dulu persentasenya, kemudian langsung mengalihkan dengan harga semula. Bunga tabungan. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang menabung di bank.
Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapat bunga. Bunga yang kita peroleh dari bank adalah bunga majemuk. Uang yang kita simpan tadi akan mendapatkan bunga, kemudian bunganya akan diperhitungkan lagi untuk mendapatkan bunga. Hal ini akan terhitung secara otomatis di komputer yang ada di bank tersebut. Secara lebih lanjut, kita tidak akan membahas bunga majemuk. Jenis bunga yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal, artinya yang mendapat bunga hanya modalnya saja atau uang yang kita simpan saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Misal bunga yang diberikan P% setahun, besar bunga per tahun adalah P per 100 dikalikan besar tabungan. Misal bunga yang diberikan P% setahun, besar bunga yang diperoleh selama A bulan adalah A per 12 dikalikan P per 100 dikalikan besar tabungan. Perhatikan, P per 100 dikalikan besar tabungan, ini tadi adalah bunga dalam 1 tahun. Jadi ketika kita akan mencari selama A bulan, maka di sini A per 12. Kenapa per 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Contoh, Pak Budi menabung di koperasi sebesar 12 juta rupiah. Bunga yang diberikan oleh koperasi tersebut adalah 8% per tahun. Berapakah jumlah uang Pak Budi setelah 4 bulan? Perhatikan, modal atau banyaknya menabung adalah 12 juta rupiah. Bunga yang diberikan P% adalah 8%, berarti P-nya sama dengan 8. Kemudian, Pak Budi menabungnya 4 bulan, berarti A sama dengan 4. Kita tuliskan, bunga selama 4 bulan adalah 4 per 12 dikalikan 8 per 100 dikalikan 12 juta. Seperti biasa, agar mudah perhitungannya bisa kita sederhanakan bilangan yang ada pada pembilang dan penyebut. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. 12 juta dibagi 100 hasilnya adalah 120.000. 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. 120.000 dibagi 12 hasilnya adalah 10.000. Perhatikan, bilangan yang kita kalikan tinggal 4 dikalikan 8 dikalikan 10.000. Jadi bunga selama 4 bulan adalah 320.000. Sedangkan yang ditanyakan di soal jumlah uang Pak Budi setelah 4 bulan. Berarti banyaknya Pak Budi menabung 12 juta rupiah ditambah bunga yang diperoleh selama 4 bulan, 320.000 rupiah. Sehingga diperoleh jumlah uang 12.320.000 rupiah. Bunga pinjaman. Untuk mencari bunga pinjaman, caranya mirip dengan mencari bunga tabungan. Hanya saja ketika kita mencari bunga tabungan, persentase bunga dikalikan dengan jumlah uang yang kita tabung. Sedangkan pada bunga pinjaman, persentase bunga pinjaman dikalikan dengan jumlah uang yang dipinjam.
Satu contoh, Pak Adi meminjam uang sebesar 6 juta rupiah di suatu koperasi dengan jasa 18% per tahun. Jika Pak Adi akan mengangsur selama 4 bulan, berapakah jumlah uang angsuran per bulan yang harus ia bayarkan? Perhatikan, ketika seseorang meminjam uang di koperasi, maka koperasi tidak menggunakan istilah bunga pinjaman. Istilah yang ada di koperasi adalah jasa. Cara mengerjakannya sama. Jasa selama 4 bulan sama dengan 4/12 dikalikan jasanya 18/100 dikalikan 6 juta. Kita sederhanakan, 100 dibagi 100 hasilnya 1, 6 juta dibagi 100 hasilnya 60.000. 12 dibagi 12 hasilnya 1, 60.000 dibagi 12 hasilnya 5.000. Kita peroleh perkalian 4 dikalikan 18 dikalikan 5.000 per 1. Diperoleh hasil 360.000. Ingat, pada perkalian berlaku hukum komutatif. Jadi kalian tidak wajib mengerjakan 4 dikalikan 18 dulu baru dikalikan 5.000. Tapi kita bisa melakukan sifat komutatif pada perkalian. Dibalik 5.000-nya letakkan di tengah, berarti menjadi 4 dikalikan 5.000 hasilnya 20.000, lalu dikalikan 18 menghasilkan 360.000. Jadi perhitungannya lebih mudah ya. Itu tadi jasa selama 4 bulan. Total uang yang harus dibayarkan selama 4 bulan adalah 6 juta ditambah jasanya 360.000. Hasilnya adalah 6.360.000 rupiah. Ini adalah total yang harus dibayarkan. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah jumlah angsuran per bulan. Berarti untuk mendapatkannya, total uang dibagi dengan lama mengangsur yaitu 4 bulan. 6.360.000 dibagi 4. Hasilnya adalah 1.590.000. Jadi, besar angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan selama 4 bulan adalah 1.590.000 rupiah. Materi selanjutnya, pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh pajak. Pegawai tetap dari suatu perusahaan swasta, pegawai negeri, wiraswastawan, dan sebagainya yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau disingkat PPH. Contoh pajak berikutnya adalah
Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli. Kemudian, penjual tersebut harus menyetorkannya kepada kas negara. Biasanya, besar PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh, suatu barang di toko A dijual dengan harga Rp200.000, harga belum terkena pajak. Jika barang tersebut dibeli oleh seseorang dan besar PPN yang harus ditanggung pembeli adalah 10%, berapakah jumlah uang yang harus dikeluarkan? Perhatikan, PPN sama dengan 10%, berarti 10 per 100 dikalikan 200.000. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. 200.000 dibagi 100 hasilnya adalah 2.000. Sehingga diperoleh 10 dikalikan 2.000. Hasilnya 20.000. Jadi, jumlah uang yang harus dibayarkan adalah Rp200.000 ditambah pajaknya yaitu Rp20.000 sama dengan Rp220.000. Anak-anakku, demikian tadi materi aritmetika sosial yang bisa saya sampaikan. Apapun jenis pekerjaan kalian nanti, saya yakin kalian akan menggunakan aritmetika sosial ini sebagai dasar perhitungan. Jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah berdisiplin dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.